Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novi Mulyani, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Kutipan tersebut mengandung suatu makna yang menurut saya yaitu ilmu itu penting, namun ada yang tidak kalah penting, yakni etika. Etika terbentuk karena adanya nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Proses pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin kadang harus berbenturan antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Setelah mempelajari dan memahami peraturan yang berlaku, pengambilan keputusan tidak serta-merta langsung berdasarkan peraturan tersebut. Namun, etika yang berdasarkan nilai-nilai kebajikanlah yang menjadi dasarnya. Dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan inilah, pemimpin akhirnya menemukan langkah yang tepat untuk menentukan keputusan yang harus diambil. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yakni prinsip berpikir berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. Kita dapat menggunakan salah satu prinsip yang kita yakini sebagai solusi terbaik dalam pengambilan keputusan, disesuaikan dengan konteks atau kondisi masalah. Penggunaan prinsip ataupun nilai-nilai yang kita yakini akan berpengaruh terhadap hasil keputusan yang diambil. Apapun prinsip yang kita gunakan, haruslah yang berpihak pada murid, sehingga memiliki dampak yang positif bagi lingkungan tempat kita berada atau sekolah. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Pengambilan keputusan haruslah berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Selain itu, keberpihakannya juga harus kepada murid. Pengambilan keputusan yang berpihak pada murid inilah yang akan membawa kebaikan dan solusi terbaik pada proses pembelajaran murid. Pembelajaran yang penuh toleransi, nyaman, dan bahagia dapat dihasilkan dari pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran yang sesuai dengan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Apa maknanya? Dalam proses pendidikan, banyak sekali keputusan-keputusan yang tercipta, baik dalam lingkup sekolah maupun kelas. Dengan prinsip pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, manusia yang terlibat di dalamnya akan terbiasa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai kebajikan inilah yang akan membentuk etika, sehingga orang menjadi berperilaku etis. Proses pembentukan etika ini bukanlah proses yang singkat, tetapi butuh waktu sehingga prosesnya dapat dikatakan sebagai sebuah seni. Seni untuk membuat manusia berperilaku etis. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Seorang pemimpin pembelajaran, seseorang harus mampu menjadi teladan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Hal ini sangat berkaitan dengan proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, di mana seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh di depan, membersamai ketika di tengah, dan menjadi pendukung ketika di belakang. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi bermakna bagi seluruh warga sekolah atau warga kelas yang dipimpinnya. Lalu, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Keputusan diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang. Seorang guru penggerak haruslah memiliki nilai-nilai utama, yakni mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid.
Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, nilai-nilai yang kita yakini pastilah berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan oleh pendamping sangat membantu pemahaman saya terkait materi pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan juga menggunakan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kehadiran penuh atau mindfulness, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Aspek sosial dan emosional yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tentu saja sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam prosesnya, pengambilan keputusan ini memerlukan jiwa yang tenang, rasa empati, keterampilan untuk bekerja sama dan berkolaborasi, serta rasa tanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika akan kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik karena ada proses intuisi dalam langkah pengambilan keputusan. Akan ada subjektivitas dari pengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai kebajikan tersebutlah yang akan mempengaruhi keputusan yang diambil. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan akan sangat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal tersebut karena keputusan yang diambil sesuai dengan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah yang sesuai, yang akan menghasilkan keputusan final yang adil tanpa berpihak pada salah satu sisi saja. Namun, keputusan akan mengacu pada kepentingan murid sehingga tercipta kondisi ideal yang membentuk rasa aman dan nyaman bagi semua pihak. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan di lingkungan tempat saya berada adalah masih adanya kebiasaan turun-temurun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan menghambat pengambilan keputusan. Kebiasaan atau tradisi yang berasal dari para senior ini menyebabkan suatu dilema etika karena pengambil keputusan segan untuk melawan nilai yang diyakini para senior. Disinilah perubahan paradigma menjadi sangat relevan dilakukan di lingkungan tempat saya berada. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar setiap murid merupakan salah satu keputusan yang berpihak pada murid. Kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid dapat dipenuhi dengan keputusan yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan seorang pemimpin pembelajaran dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Hal tersebut karena pendidikan di sekolah merupakan seni untuk mencetak generasi dengan segala pengetahuan dan etikanya. Oleh karena itu, keputusan seorang pemimpin dapat membentuk karakter yang akan sangat mempengaruhi masa depan murid-muridnya.
Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Seorang pemimpin semestinya mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam Pratap Trilokanya. Demikian pula dalam pengambilan keputusan, nilai-nilai guru penggerak akan sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Keterampilan sosial dan emosional juga sangat diperlukan untuk proses pengambilan keputusan yang tepat, sehingga akan berpengaruh positif pada masa depan murid-murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Perbedaan mendasar dari dilema etika dan bujukan moral terletak pada pilihan kasusnya, antara benar melawan benar atau benar melawan salah. Ada 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Sedangkan 3 prinsip pengambilan keputusan yakni berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelumnya, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema. Perbedaannya, dulu saya mengambil keputusan tanpa mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan berdasarkan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya hanya menggunakan intuisi dan meminta pendapat orang lain saja. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi paham bagaimana menghadapi situasi pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika ataupun bujukan moral. Selanjutnya, saya senantiasa berusaha mengambil keputusan sesuai paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya yakini. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Seorang pemimpin akan selalu dihadapkan pada kasus-kasus atau masalah-masalah yang harus diselesaikan atau diputuskan. Tidak sedikit keputusan yang diambil mengandung masalah dilema etika ataupun bujukan moral. Oleh karena itu, sangat penting seseorang, baik sebagai individu maupun pemimpin, mempelajari topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar dapat memberikan keputusan yang tepat terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih, salam, dan bahagia.